Halo, selamat datang di kelompok obat atropine sistem kardiovaskular farmakologi. Atropine adalah obat dari golongan antikolinergik yang digunakan untuk berbagai fungsi, terutama sebagai obat yang digunakan untuk menangani gangguan pada jantung, seperti bradikardia atau detak jantung lemah dan menurunkan sumbatan jantung dengan refleks vagal, dengan berperan sebagai perangsang beta-adrenergik seperti isoproterenol dan obat antikolinergik. Selain itu, atropine juga digunakan pada prosedur praoperatif atau pramedikasi sebelum prosedur anestesi, sebagai antidote atau penawar racun pada beberapa kasus keracunan, serta meringankan kejang otot, saluran pencernaan, empedu, dan saluran kemih. Yang selanjutnya adalah nama generik dan nama paten atropine. Nama generik atropine, atropine sulfat, spasmal, spasminal, sendrotropine. Nama paten aludona. Berikut ini adalah sediaan bentuk obat atropine. Pertama, tersedia dalam bentuk tablet, dan kedua, tersedia dalam bentuk suntik. Selanjutnya, atropine masuk dalam golongan antikolinergik dan antispasmodik, dan dalam klasifikasi obat alkaloid belladonna. Selanjutnya, ada indikasi dan kontraindikasi. Indikasinya yaitu relaksan otot polos. Dan kontraindikasi glaukoma sudut sempit. Efek samping dari obat atropine adalah mulut kering, sulit menelan, konstipasi, dan penglihatan kabur. Farmakodinamik dan farmakokinetik. A. Farmakodinamik. Atropine menghalangi aksi muskarinik dari asetilkolin pada struktur jaringan yang diinervasi oleh persarafan kolinergik postganglion. Otot polos yang respon terhadap asetilkolin endogenus. Farmakodinamik sistem kardiovaskular. Inhibisi parasimpatetik akibat induksi atropine dapat didahului oleh suatu stimulasi fase transien, khususnya pada jantung, di mana pada dosis yang kecil awalnya memperlambat denyut jantung, kemudian disusul dengan takikardia yang khas. Hal ini dikarenakan paralisis saraf vagal yang normalnya sebagai pengontrol. Berikut adalah farmakokinetik obat atropine. Yang pertama adalah absorpsi. Absorpsi atropine per oral terjadi di traktus gastrointestinal. Onset kerja atropine oral dalam waktu 1 jam dan durasi kerja sekitar 4 jam. Bioavailabilitas obat 90%. Konsentrasi puncak obat dalam plasma darah adalah 1 jam. Pada pemberian secara injeksi intravena, atropine akan segera hilang dalam darah dengan efek kerja dalam waktu 3 menit. Sedangkan konsentrasi puncak obat atropine dalam darah pada pemberian injeksi secara intramuskular terjadi sekitar 30 menit. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi atropine injeksi adalah ke seluruh jaringan tubuh. Ikatan protein dengan atropine dalam plasma darah adalah sekitar 44%. Atropine dapat melewati sawar plasenta dan memasuki sirkulasi fetus, namun tidak ditemui dalam cairan amnion. Yang ketiga adalah metabolisme. Atropine terutama di metabolisme di hepar. Metabolit utama yang dihasilkan adalah noratropine, atropine oksid, atropine, dan tropik asid. Metabolisme atropine dapat diinhibisi oleh zat pestisida seperti organofosfat. Sebagian besar obat didestruksi oleh enzim hidrolitik. Yang keempat adalah eliminasi. Waktu paruh atropine setelah diabsorpsi adalah sekitar 2-3 jam dalam plasma darah. Waktu paruh eliminasi atropine adalah lebih dari 2 kali lipat pada anak di bawah usia 2 tahun dan lanjut usia, dan di atas dari 65 tahun dibandingkan dengan populasi usia lainnya. Sekitar 13% hingga 50% obat yang masuk ke dalam tubuh akan diekskresikan ke dalam urin dalam bentuk yang tidak diubah. Nah, ekskresi obat juga terjadi dalam air susu ibu. Dosis dan cara pemberian. Yang pertama, bentuk suntik. Pada kondisi keracunan insektisida jenis organofosfat,
Pada orang dewasa 0,5 mg setiap 3-5 menit, dosis maksimal 3 mg. Anak-anak 0,02 mg per kilogram berat badan setiap 5 menit, dosis maksimal 0,5 mg per dosis. Pada kondisi paramedikasi sebelum prosedur anestesi, pada orang dewasa 1-2 mg setiap 5-60 menit hingga efek racun menghilang. Pada anak-anak 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan setiap 5-10 menit hingga efek racun menghilang. Pada kondisi divertikulitis, pada anak-anak berat kurang dari 3 kg 0,1 mg 30 menit sebelum pemberian anestesi. Anak-anak 7-9 kg 0,2 mg 30-60 menit sebelum pemberian anestesi. Anak-anak 12-16 kg 0,3 mg 30-60 menit sebelum pemberian anestesi. Anak-anak lebih dari 20 kg 0,4 sampai 0,6 mg 30 menit sebelum pemberian anestesi. Pada orang dewasa 0,3 sampai 0,6 mg 30 sampai 60 menit sebelum pemberian anestesi. Dalam bentuk tablet. Pada orang dewasa dalam kondisi radang mata bagian tengah 0,6 sampai 1,2 mg sehari dikonsumsi malam hari sebelum tidur. Obat tetes mata. Pada orang dewasa 1-2 tetes larutan atropin 1% 4 kali sehari. Anak-anak 1 tetes larutan atropin 1% 3 kali sehari. Dalam kondisi sebelum pemeriksaan mata. Bentuk obat tetes mata selanjutnya, dewasa 1-2 tetes larutan atropin 1% 40-60 menit sebelum prosedur. Dan pada anak-anak 1 tetes larutan atropin 1% selama 1-3 hari sebelum prosedur. Nursing consideration. Pertimbangan keperawatan, hindari pada pendarahan akut, takikardia dan glaukoma sudut tertutup. Pantau pasien untuk takikardia dan palpitasi dapat menyebabkan retensi urin pada pasien usia lanjut dan pasien mungkin mengalami konstipasi karena motilitas GI yang melambat. Indeks keamanan kehamilan. Obat ini termasuk ke dalam resiko kehamilan kategori C menurut US Food and Drugs Administration atau FDA. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Atropin dapat terserap ke dalam ASI. Bagi ibu menyusui, disarankan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum menggunakan obat ini. Special precaution. Obat ini dapat menyebabkan kantuk, penglihatan kabur, atau menjadikan mata sensitif terhadap cahaya. Semasa menggunakan obat ini, kita dianjurkan untuk menggunakan cermin mata hitam, serta tidak dianjurkan memandu maupun melakukan suatu kegiatan yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Demikian penjelasan kami tentang obat atropine sistem kardiovaskular. Berikut kami lampirkan nama anggota kelompok. Yang pertama, ada Yuniarti Pratistabere, Christine Berlita Jarlin, Mischan Putri Lase, Widya Angelita Pembayun Ketaren, Tiberia Siliwo, dan Martina Endarini.